membacakan cerita fabel untuk anak sebelum tidur banyak manfaatnya. Salah satunya yaitu dapat meningkatkan kemampuan verbal dan memperluas kosakata pada anak. Bapak, Ibu bisa memperdengarkan satu cerita fabel yang saya bacakan kepada anak-anak Bapak, Ibu sebelum tidur, sambil bisa menambahkan pesan-pesan yang mengandung pendidikan demi kebaikan anak-anak kita. Semoga ada manfaatnya cerita fabel yang akan saya bacakan. Dongeng anak sebelum tidur. Ikan dan burung. Di suatu ketika, hiduplah dua hewan yang hidup rukun, yakni ikan dan burung. Meskipun dunia mereka berbeda, si ikan hidup di air, sedangkan si burung di udara. Keduanya tetap dapat bersahabat dalam perbedaan tersebut. Persahabatan tersebut tidak muncul begitu saja. Kedekatan si ikan dengan si burung tersebut berawal dari suatu hari si ikan melihat biji-bijian ada di pohon yang ada di tepi sungai. Lantas ikan pun membatin. Biji-bijian itu nampak sangat lezat, tapi apa daya aku tidak bisa mengambilnya karena sangat menginginkan untuk mencicipi biji-bijian tersebut. Si ikan pun mencoba untuk lompat-lompat dengan harap dapat meraih barang satu biji pun. Namun seberapa banyak pun ia melompat, pohon tersebut tidak mampu dicapai. Tak lama setelah itu, hewan berinsang tersebut melihat seekor burung. Dirinya mampu terbang ke sana kemari dengan bebasnya. Si ikan lantas merasa iri lantaran ia tak memiliki sayap layaknya hewan tersebut. Oh Tuhan, kenapa Engkau tak berikan aku sayap untuk terbang, supaya aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata ikan dalam hati. Di sisi lain, si burung yang terbang tadi pun hinggap di salah satu dahan pohon dekat sungai. Dirinya merasa kelelahan karena setelah sepanjang hari terbang, ia belum mendapatkan makanan. Sewaktu istirahat, burung melihat ke arah sungai,
Di dalamnya ada banyak cacing yang gemuk dan nampak begitu lezat baginya. Pasti cacing-cacing itu sangat enak. Badannya gemuk-gemuk sekali. Batin hewan bersayap itu sama seperti ikan. Burung lantas berusaha untuk menyelam dan mendapatkan cacing-cacing tadi. Namun malang, ia gagal karena tak sanggup berenang. Di waktu yang sama, si burung melihat si ikan yang dapat berenang dengan bebas di dalam air. Ia lalu berucap dalam hati, "Oh Tuhan, kenapa Engkau tak memberiku ekor dan sirip supaya aku bisa berenang dan menangkap cacing-cacing?" Menyaksikan si burung mencoba untuk menyelam ke dalam air, si ikan jadi penasaran dan lantas bertanya, "Permisi, apa yang sedang kau lakukan?" Burung lalu menjawab, "Aku sedang mencoba menyelam ke dasar sungai untuk menangkap cacing. Tapi aku tak kunjung berhasil." Ternyata burung pun juga memiliki rasa penasaran yang sama. Ia bertanya, mengapa si ikan melompat-lompat ke udara sebelumnya? "Sebenarnya, aku sangat menginginkan biji-bijian yang ada pada pohon-pohon itu. Tapi aku tak punya sayap sepertimu, sehingga aku tak bisa mendapatkannya," jawab ikan. Mengetahui nasib mereka yang berbeda dalam kesusahan, si burung memberikan saran agar mereka saling membantu. "Kau mengambilkan cacing untukku, dan aku ambilkan biji-bijian untukmu. Bagaimana?" saran si burung. Si ikan pun setuju. Lantas, ia yang mampu berenang mengambilkan cacing di dasar sungai, dan si burung yang dapat terbang mengambil biji-bijian dari pohon. "Ini biji-bijiannya, makanlah ya," ucap si burung. "Iya, burung, terima kasih. Ini cacingnya," balas si ikan. Keduanya pun bertukar makanan dan menyantapnya dengan lezat. Sejak saat itulah burung dan ikan bersahabat dan saling tolong-menolong dalam kesusahan. Pesan moral dari cerita fabel tadi adalah bisa kita sampaikan pada anak-anak kita bahwa tidak ada makhluk di dunia ini yang sempurna.
Setiap orang sudah dihibahkan oleh Tuhan akan kelebihan dan kekurangannya. Jadi, dalam ketidaksempurnaan tersebut, sudah sepatutnya manusia saling membantu satu sama lain, terlepas dari suku, agama, ras, maupun golongannya. Selain memang sudah kodrat, manusia sebagai makhluk sosial membantu sesama akan mempererat kerukunan dan hubungan persaudaraan.